Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Sebelum dimulai pembelajaran yang akan saya sampaikan, Bapak sampaikan, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Siapa yang mau baca doa? Ya, silakan Dedi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam masing-masing. Berdoa dimulai. Ustaz. Terima kasih kita sudah melaksanakan pembacaan doa. Mudah-mudahan pembacaan doa kita memberikan kelancaran kepada kita dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Bapak akan mengecek harian dulu. Bapak bisa dulu ya. Ahmad Soleh, Ahmad Sadeni, Aljena Al-Kefani, Asep Muhammad Darlan, Devi Arian Apirani, Hesti Anjani, Lukis Sudian, M. Basir, Muhammad Dimba, Muhammad Abdul Kabir, Muhammad Nur Cahaya Hidayatullah, Muhammad Idilson, Muhammad Rizki Rustiandi, sakit ya. Putri Perawati, Randy, Selvi Bestari, Cynthia Yulistiawati, Siti Latifah, Siti Farsia, Siti Sarah, Yusman Yusmana. Ya, berarti yang tidak hadir satu orang tadi. Mudah-mudahan yang sakit, yang tidak bisa hadir pada hari ini, kita doakan semoga diberikan kesembuhan seperti biasa ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya materi pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Ya, keberagaman suku yang ada di Indonesia. Supaya lebih semangat lagi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Semangat kalian mengikuti pelajaran? Semangat. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita akan mulai menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang memimpin lagu wajib nasional? Siapa? Ya, silakan ke depan. Semua siswa silakan berdiri. Ya, silakan. Satu nusa, satu bangsa.
bangsa di Indonesia. Kita dalam pembelajaran itu harus semangat ya, supaya nanti kita mendapatkan pengetahuan lebih baik lagi, kemudian kita bisa menambah ilmu pengetahuan ya, lebih semangat lagi dalam pembelajaran hari ini. Kemudian pembelajaran yang sebelumnya ya, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Masih ingat kalian pembelajaran kemarin itu? Ya, silakan Abdul Kabir, apa? Ya, kemarin itu kita mempelajari tentang keragaman gender. Ya, coba keberagaman gender itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Aljana. Ya, jadi keberagaman gender itu dosa kali berikan tangan untuk Aljana. Jadi keberagaman gender itu keberagaman jenis kelamin, ya, jenis kelamin, karena jenis kelamin itu ada dua. Jadi yang namanya keberagaman itu kemarin sudah diterangkan bahwa keberagaman itu pokoknya yang lebih dari dua jenis itu disebut keberagaman. Jadi ada keberagaman kemarin menerangkan atau pembelajaran materi kemarin itu tentang keberagaman gender. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman suku yang ada di Indonesia. Ya. Baik, nah sebelum ke materi, Bapak akan bertanya dulu. Pernah tidak kalian mendengar kata suku? Pernah tidak? Ya, pernah. Pasti sering sekali. Apalagi di kita sebagai orang Sunda, biasanya kita sering mendengar kata suku. Nah, dalam artian ini, dalam artian Sunda itu suku itu sampean bahasa Sunda nama, ya pasti kalian. Cuma yang dibahas sekarang itu bukan suku yang itu, bukan suku dalam artian bahasa Sunda ya. Jadi suku yang ada di Indonesia. Jadi nanti akan dijelaskan suku itu apa, ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan dulu. Suku apa yang kalian ketahui yang ada di Indonesia? Siapa yang mau menjawab? Ya, Artinya Nasir, silakan. Suku apa? Suku Betawi. Siapa lagi yang mau menjawab lagi? Suku apa? Suku Sunda. Ya. Ya, jadi tadi sudah disebutkan bagus sekali. Jadi di kita itu ada beberapa suku di Indonesia. Kalian sudah mengetahui tadi ada suku Sunda, kemudian suku Betawi. Nah, pertanyaan yang kedua, suku tersebut dari daerah mana yang tadi disebutkan? Coba siapa lagi? Sufyan. Suku apa? Ya, suku Sunda dari provinsi Jawa Barat. Apalagi? Siapa lagi yang mau? Ya, silakan. Dari Jakarta. Suku Betawi dari Jakarta. Tepuk tangan untuk yang menjawab ya. Terima kasih sudah bersemangat. Nah, untuk berikutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Karena dalam pembelajaran itu kalian itu harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran tentang keanekaragaman itu apa tujuannya. Bentar ya. Nah, ini tujuan pembelajaran pada hari ini yang materinya tentang keberagaman suku Indonesia. Jadi silakan kalian fokus ke tujuan kita, tujuan materi kita, tujuan mempelajari keberagaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, nah melalui tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman suku yang ada di Indonesia dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi nanti kalian akan melihat video, silakan video tersebut nanti diidentifikasi. Artinya diidentifikasi itu dilihat, dicermati, ya, dicermati, kemudian setelah itu kalian bayangkan atau kalian
istilahnya rekam ya di dalam pikiran kalian, jadi supaya menjadi pengetahuan. Nah, setelah menayangkan video nanti, yang kedua melalui membaca artikel yang ini linknya, siswa mampu menganalisis keberagaman suku yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalian membuka linknya artikel tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Silakan dianalisis nanti. Link ini dianalisis supaya kalian menambah ilmu pengetahuan dari menganalisis atau membaca link yang nanti Bapak bagikan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa menyusun dan menyajikan laporan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalian disuruh melaporkan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalian akan mengerjakan permasalahan-permasalahan tentang keberagaman suku yang di Indonesia ya. Yang keempat, melalui kerja kelompok, siswa mampu mengaplikasikan dengan baik bergotong royong, beranalisis dan kreatif terhadap keberagaman suku melalui tindakan-tindakan sederhana. Jadi nanti kalian akan bekerja kelompok untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan untuk nanti di kerja kelompoknya. Kemudian yang kelima, dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning. Jadi nanti model pembelajaran yang akan Bapak sampaikan itu pembelajaran problem-based learning. Artinya Bapak nanti akan memberikan permasalahan, kemudian kalian nanti silahkan menyelesaikan permasalahan itu dengan cara apa? Dengan cara kalian tinggal membaca buku paket yang sudah Bapak berikan, kemudian kalian silahkan mencari literatur lain ya, atau referensi lain melalui internet ya. Kemudian dari internet, kemudian buka juga ini halaman link ini yang Bapak sudah diberikan. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk penilaiannya, jadi nanti ada penilaian yang ditilai itu ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan dan pengetahuan. Nah, kita bahas dulu ya penilaian sikap. Penilaian sikap itu misalnya kalian mengerjakan di kelompok itu secara antusias, kemudian disiplin, kemudian interaktif dengan siswa yang lain. Intinya dalam kelompok itu kan pekerjaan itu supaya lebih ringan. Makanya kalian diberi tugas dalam diskusi kelompok itu supaya pekerjaannya lebih ringan. Itu nilai sikapnya. Kemudian yang kedua nilai keterampilan. Nah, nanti keterampilan itu penilaiannya kalian misalnya dalam bertanya, interaktif dalam bertanya, kemudian dalam mempresentasikannya, apakah misalnya kalian menggunakan tutur kata yang baik, kemudian kata-katanya lebih jelas ya. Itu ada juga penilaian keterampilan. Kemudian nilai pengetahuannya itu dari hasil kalian, dari hasil kerja kelompok, kemudian dari hasil individu. Sebab nanti Bapak akan mengetes di akhir pembelajaran dengan memberikan soal apakah kalian setelah pembelajaran ini menguasai materi tersebut atau tidak. Berarti nanti akan ada evaluasi. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Untuk selanjutnya tentang kerja kelompok dan tentang tujuan pembelajaran, ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Tidak ada? Ya, baik. Kita lanjut dulu ya. Masih semangat? Ya. Nah, ini keberagaman materinya ya. Bapak akan menjelaskan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, ini digambar ada ini suku-suku yang ada di Indonesia.
Ini materinya. Ini keberagaman suku. Ya. Bapak bacakan dulu ya. Tahukah kalian berapa banyak suku bangsa di Indonesia? Nah, suku bangsa di Indonesia itu hasil survei tahun 2010, ya, itu suku yang ada di Indonesia itu menurut survei statistik Badan Pusat Statistik tahun 2010 itu bahwa terdapat 1.340 suku, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa suku bangsa Indonesia itu paling banyak di dunia, ya, paling banyak. Kemudian jika dipandang dari bahasa serta budayanya, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya ada 300 suku. Jadi dari 1.340 itu dilihat dari bahasa dan budayanya ada 300. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan yang namanya suku itu harus berbeda bahasa, budaya, apalagi kemudian seninya berbeda, kebiasaannya juga berbeda. Jadi nanti kita cari dulu arti suku itu apa. Nah, ini sekilas saja tentang suku yang ada di Indonesia. Berikutnya suku adalah, nah ini sekarang pengertian suku. Suku itu apa? Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri berbeda dengan masyarakat lainnya. Itu dikatakan suku itu. Ya. Jadi suku itu memiliki budaya yang berbeda. Budaya itu apa? Budaya itu kebiasaan. Ya, kebiasaan. Jadi kalau misalnya ada suatu daerah yang memiliki budaya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, itu disebut suku. Kemudian budaya yang membedakan satu suku dengan suku yang lainnya adalah dari bahasa, adat istiadat, hingga kebiasaan. Ya, jadi itu. Jadi yang membedakannya itu tadi apa? Yang membedakan suku itu apa? Bahasa dan budaya. Yang membedakan itu adalah budaya. Nah, dalam budaya itu apa saja yang termasuk ke dalam budaya? Ke dalam budaya itu tadi ada bahasa dan adat istiadat serta kebiasaan. Nah, itu pengertian suku, paham? Ya. Jadi suku itu pengertiannya ini, ya. Nah, dari sekian banyak suku di Indonesia ini ada persebarannya ada di 6 pulau. Yang pertama ada di Papua dan Maluku. Nah, suku yang ada di Papua memiliki jumlah suku yang paling banyak. Ya. Kenapa paling banyak? Ini alasannya, ya. Karena di kawasan Papua yang bergunung-gunung dengan medan yang sulit hingga masyarakat terpisah satu sama lainnya. Adanya ratusan suku di daerah ini. Suku terbesarnya adalah suku Asmat, kemudian suku Dani, suku Mi hingga Arpa. Ini suku terbesarnya di mana? Di pulau mana? Di Pulau Papua. Ini. Coba kenapa di Papua paling banyak sukunya? Kenapa? Ya, betul masih? Karena kawasan Papua yang bergunung-gunung dengan medan yang sulit. Iya, karena ya bagus. Ya, berikan tepuk tangan untuk Basir. Itu ya. Kenapa bisa berbeda-beda suku itu? Karena wilayahnya terpisah-pisah, ya, sehingga pasti kebudayaan dan kebiasaan itu pasti berbeda-beda, ya. Kemudian di Maluku ada suku Ambon, Ternate, dan suku
Pulau Halmahera. Ini yang yang namanya. Yang sekarang yang kedua. Yang kedua, Bali dan Nusa Tenggara. Ini di Bali. Ada 3 kelompok utama suku di kawasan ini. Daerah paling barat adalah suku Bali yang tinggal di Pulau Bali dan Pulau Lombok. Lalu suku Sasak yang menjadi suku utama di Pulau Lombok. Ya. Jadi suku utama di Pulau Lombok itu namanya suku Sasak. Di Pulau Sumbawa ada suku Bima dan Sumbawa. Ya. Sedangkan di wilayah timur di Nusa Tenggara terdapat puluhan suku. Suku-suku utama di daerah ini adalah suku Timor, Alor, Sumba, serta suku di Flores seperti Ende, Bajawa hingga Manggarai. Terdapat pula suku yang berumah di atas laut, yakni suku Bajo. Memang saking banyaknya suku di Indonesia, ya mungkin kalian juga pasti baru mendengar ya. Ya, memang kalau tidak mungkin kita paham semua karena banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Sulawesi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada yang bertanyakan. Kalau misalnya kalian ada yang kurang paham atau ada yang bertanyakan, jadi silakan ajukan pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada. Nomor 3 di Sulawesi. Suku Laut Bajo juga ada di daerah Sulawesi. Jadi tadi akan suku Bajo itu ada di Nusa Tenggara, di Bali juga ada. Ya, ada suku Bajo. Di wilayah selatan Tenggara, tengah, kemudian hingga utara. Namun suku-suku utama di daerah ini adalah suku Bugis. Ya. Jadi suku yang paling istilahnya yang paling utamanya adalah suku Bugis ya. Suku Bugis dan suku Bugis. Kemudian ada suku Makassar serta Minahasa. Ya. Kemudian terdapat pula puluhan suku lain di Sulawesi seperti Tolaki, Buton, Mandar, Toraja, Kaili, dan Gorontalo hingga Sangir. Ini suku-suku ini ya. Bahkan kita juga ada yang awam ya, ada yang baru mendengar hari ini. Ya kalian ada suku-suku lain yang baru mendengar hari ini ya. Nah, biasanya suku-suku lain kalian pernah mendengar kan? Ya. Nah nomor 4 ya. Nomor 4 di Pulau Kalimantan. Nah ini persebaran sukunya. Di Pulau Kalimantan itu ada suku Dayak yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Bayangkan, jadi di Kalimantan itu ratusan suku. Makanya Indonesia itu termasuk paling banyak suku di dunia. Bukan di Asia, bukan di benua Asia saja, tetapi di dunia. Nah, suku Dayak ini ya, yang jumlahnya bisa ratusan. Kemudian seperti di Papua, banyak suku Dayak di Kalimantan terjadi karena wilayahnya terpisah-pisah. Jadi sama dengan Kalimantan, banyaknya suku ini. Selain itu, suku Dayak Kalimantan juga memiliki suku Banjar, Bugis, Melayu, dan peranakan Tionghoa yang sudah berabad-abad bermukim di Kalimantan. Jadi selain ada orang Indonesia juga ada yang keturunan dari Tionghoa itu mana? Dari negara Cina. Ya mereka dulunya kan orang waktu mereka perdagangan ke Indonesia, akhirnya orang Tionghoa berdiam diri di Kalimantan sehingga sekarang menjadi suku tersendiri yaitu suku Tionghoa.
Kemudian nomor 5 ada Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawa itu pulau kita ya. Nah, Pulau Jawa. 4 suku utama di Jawa adalah suku-suku yang paling banyak warganya di Indonesia. Jadi warga yang paling banyak atau penduduk yang paling banyak itu di pulau mana? Jawa. Kalau pulau paling luas di mana? Di Kalimantan. Luasnya ada di Kalimantan, sedangkan penduduknya di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Nah, ada 4 tadi. Yang pertama ada Jawa, Sunda, Madura, serta Banten. Jadi ada 4 suku yang ada di Pulau Jawa itu: Jawa, Sunda, Madura, serta Banten. Kita ada di suku apa? Suku Sunda. Ya, kita berada di suku Sunda. Selain itu di Jawa juga terdapat 3 suku kecil, yakni Tengger dan Osi. Kemudian Jawa Timur serta suku Baduy di Banten, dan di Jawa Tengah terdapat warga Jawa Banyumasan, sedangkan di Jawa Barat terdapat warga Cilegon. Ini suku yang ada. Cuma yang di Jawa itu yang paling besarnya sukunya ada 4, cuma ada suku-suku yang lainnya. Tapi tetap itu juga masih yang namanya suku. Cuma bedanya apa? Suku-suku kecil itu kadang-kadang suku kecil bahasanya masih bahasa yang sama dengan kita. Misalnya, contoh misalnya di Jawa Barat, suku Banten. Suku Banten itu bahasanya tetap bahasa apa? Bahasa Sunda. Cuma kebudayaannya yang berbeda, ya, atau kebiasaannya yang berbeda-beda. Jadi itu yang namanya ya, ada suku yang besar, ada juga suku yang kecil. Jadi suku yang kecil teman ada persamaan dengan suku yang besar, makanya tapi tetap itu dikatakan juga sama dengan suku yang ada di Indonesia. Nah, ini tentang materinya. Kemudian nomor 6 terakhir ya. Terakhir ada di Pulau 6 apa saja suku yang ada di Sumatera. Di wilayah timur Pulau Sumatera serta kepulauan merupakan wilayah utama suku Melayu. Jadi suku Melayu itu asalnya dari mana? Dari Sumatera, suku Melayu itu. Dari suku inilah bahasa Melayu menyebar, dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Indonesia sejak berabad-abad silam, sehingga dijadikan bahasa Indonesia. Nah, ini asal usulnya bahasa Indonesia itu dari suku Melayu. Jadi suku Melayu menggunakan bahasa apa? Indonesia sampai sekarang menjadi bahasa nasional. Jadi suku asal sejarahnya bahasa Indonesia itu dari suku Melayu. Bahasa itu mereka gunakan berabad-abad sehingga sekarang menjadi bahasa nasional, sudah disempurnakan lagi sampai dengan sekarang. Nah, bahasa Indonesia juga, penggunaan bahasa Indonesia dari penulisan dan sebagainya mengalami perubahan. Kemudian suku utama di pantai barat terdapat Minang, sedangkan di paling utara ada Aceh. Selain itu terdapat suku Tapanuli, kemudian Batak Toba, Karo, Pasema, Rejang, Lebong, Mentawai, Nias, Alas, Goya, Anak Dalam, dan lain-lain. Jadi itu persebaran suku yang ada di Sumatera, yang ada di Sumatera. Nah, ini materinya sudah dijelaskan. Coba ada yang mau bertanya tentang materi keberagaman suku yang ada di Indonesia? Saya bertanya, ya. Silakan Mas Zena. Ya, ada pertanyaan? Bapak bacakan, Bapak ulangi lagi ya. Apakah perbedaan seni juga termasuk perbedaan suku?
Coba ada yang mau menjawab pertanyaan Aljana? Jawabannya ya Denny. Termasuk perbedaan suku. Ya jawabannya jadi termasuk perbedaan suku. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Denny dan Aljana. Jadi jawabannya ya, karena seni itu termasuk juga kebiasaan atau budaya. Ya, jadi seni itu termasuk kebiasaan atau budaya, sehingga seni itu bisa dikatakan berbeda suku. Jadi kalau misalnya ada kesenian yang berbeda, bisa dikatakan juga berbeda suku. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Nah itu silakan sekarang kalian cermati video untuk nanti kalian kerjakan masalah atau permasalahan yang Bapak berikan. Ini silakan dicermati, dianalisis. Ya, nah itu video yang berhubungan dengan materi keberagaman suku yang ada di Indonesia. Jadi tadi sudah dijelaskan di dalam video, ada manfaatnya, ya. Itu justru keberagaman itu ada banyak manfaatnya. Kenapa? Coba kenapa? Ya karena Indonesia memiliki banyak. Iya, manfaatnya itu apa coba? Ya, bagus sekali, berikan tepuk tangan untuk Aljana. Jadi jawabannya tadi keberagaman yang ada di Indonesia itu tadi apa? Ya, untuk mencintai bangsa Indonesia lagi. Jadi dengan keberagaman ini kita harus saling toleransi, saling
menghargai, karena dengan adanya perbedaan itu biasanya akan menimbulkan perpecahan. Tapi kalau misalnya kita bisa berbuat toleransi, bisa saling menghargai, menghormati, justru perbedaan itu akan tidak akan dijadikan masalah. Ya, justru perbedaan itu untuk saling melengkapi. Ya, kita saja di sini di kelas ini kan mempunyai perbedaan, mulai dari fisik, kemudian dari bahasa, bukan dari bahasa, ya, dari karakter kita berbeda-beda. Ya, justru kita dengan perbedaan ini untuk saling melengkapi, ya. Jadi kita harus lebih toleransi. Nah, untuk selanjutnya materi sudah disampaikan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau kalian ada tugas kelompok yang harus dikerjakan. Nih, perhatikan. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi permasalahan-permasalahan ada 5 masalah yang harus kalian selesaikan. Silakan kerjakan dengan kelompok atau dengan berdiskusi. Nah, untuk pengerjaan ini kalian silakan duduk berkelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Silakan.
Akan didiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan supaya nanti setelah didiskusikan yang kesimpulan. Salah seorang ya. Jadi nanti dengan proses itu bagaimana? Kasih waktu cepat sampai dengan ini waktunya hampir habis ya. Kemudian nanti ada proses presentasi. Sampai dengan 10 lebih 20. Cara suku bangsa lebih dari boleh juga lebih dari satu minimal dari 5. Boleh yang penting lebih dari satu lebih dari satu supaya nanti penilaiannya lebih bagus. Ada pertanyaan lagi?
masing-masing suku. Ciri-ciri budaya yang khas.
sehingga dia rupanya masih tradisional. Perhatikan benar enak di gangguan eta enak jangan beresnya terus beresnya enak karena sampai kerja tapi enak presentasi saya aja yang di luar tahun tidak bisa Kalimantan Selatan
kelompok ini wajib menjawab dari pertanyaan kelompok lain ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD berikut, yaitu yang pertama, apa saja yang kalian ketahui tentang suku bangsa, yaitu kesatuan atau golongan yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lainnya. Yang kedua adalah suku bangsa yang menurut Murni, yaitu yang pertama suku Baduy dan suku Sasak. Yang ketiga, apa keunikan atau karakteristik suku bangsa tersebut. Yang pertama, suku Baduy yang merupakan suku yang masih memegang hukum adat yang kuat seperti ciri khas pada pakaian. Suku Baduy berpakaian serba hitam dan ikat kepala diruat. Suku Baduy juga memiliki perayaan ritual sebab yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Yang kedua adalah suku Sasak, karena punya kebiasaan khas yaitu mengepel lantai menggunakan pilar kapal. Yang keempat adalah persebaran suku tersebut. Kampung halaman suku Sasak adalah di Pulau Lombok di sebelah timur Bali. Yang kedua adalah suku Baduy yang ada di salah satu wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Yang kelima, bagaimana jika ada teman yang berbeda suku denganmu, yaitu yang pertama, menghormati adat istiadat mereka, berteman dengan baik, tidak membeda-bedakan karena kita saling melengkapi, dan tidak mengejek suku tersebut. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Karena tidak ada yang bertanya, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, alhamdulillah kelompok Aljena sudah bisa menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD. Tadi ada beberapa, perhatikan, ada beberapa suku yang dijelaskan, ada beberapa suku yang dijelaskan, kemudian dari karakteristiknya dan keunikannya. Coba perhatikan, ada keunikannya ya, keunikan dan karakteristik. Kemudian nomor kelimanya ada ditanyakan pendapat bagaimana jika kita berteman atau menemukan yang berbeda suku. Ya, jawabannya sudah bagus sekali, sudah lengkap. Tinggal kalian ada yang mau menambahkan dari kelompok Aljena? Tidak. Kalau tidak, silakan yang mau presentasikan lagi siapa? Kelompok berapa? Ayo, kelompok berapa? Silakan, kelompok Fahri ya, silakan Fahri. Depan dibacakan, dibacakan ya. Setelah ini dipersiapkan berarti kelompok Deni. Setelah Deni, kelompok Abdul Kabir yang dibacakan tadi Randy ya, mau bacakannya Randy. Sebelah itu. Siap, perhatikan. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Amati video tersebut, lalu apa saja yang kalian ketahui tentang suku bangsa. Kesatuan sosial yang dapat dibedakan berdasarkan identitas budaya, khususnya bahasa. Nomor 2, cari suku bangsa yang menurutmu unik. 1. Suku Asman. 2. Suku Baduy. 3. Suku Toraja. 3. Apa keunikan atau karakteristik suku bangsa tersebut? 1. Suku Asman terkenal karena cara hidup kolosal mereka yang mereka erat, kepercayaan spiritual dan hasil ukiran kayunya yang dianggap unik. 2. Suku
Baduy terkenal karena menjadi suku yang terisolir dan mengasingkan diri dengan pola kehidupan yang patuh terhadap hukum adat. 3. Suku Toraja terkenal karena ritual pemakaman, rumah adat, tongkonan, dan ukiran kayunya. 4. Di mana persebaran suku tersebut? 1. Suku Asmat tersebar dari pesisir laut Aru Kuru hingga pegunungan Jayawijaya. 2. Suku Baduy tinggal di sebuah wilayah kawasan pegunungan Kendeng di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jawa Barat. 3. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. 5. Bagaimana jika ada teman yang berbeda suku dengannya? Menghormatinya dan tidak menjelek-jelekannya. Saya silakan. Sekian. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau menambahkan? Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Ajukan tangannya yang mau bertanya. Tidak. Kalau tidak, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan tepuk tangan. Untuk berikutnya silakan kelompok jadi silakan kalian kalau yang mau menambahkan juga boleh, misalnya tidak yang ini misalnya ada kunikan-kunikan yang lebih lagi, silakan kalian dibacakan dulu ya di tempat kalian atau beberapa yang menambahkan. Silakan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil KKPD. 1. Amati video tersebut lalu apa saja yang kalian ketahui tentang suku bangsa. Bahwa banyak sekali suku bangsa di Indonesia yang unik. 2. Cari suku bangsa yang berunik. Itu suku Dayak. 2. Baduy. Keunikan suku Dayak. Suku Dayak terbagi dalam 405 suku itu, masing-masing suku Dayak mempunyai adat istiadat dan budaya yang unik sesuai dengan sosial kemasyarakatan baik Dayak Indonesia maupun Dayak di Sabah dan Sarawak, Malaysia. Keunikan suku Baduy. Baduy dalam merupakan kelompok masyarakat yang sangat teguh memegang tata istiadat leluhur mereka, sangat menolak teknologi dan modernisasi sehingga kehidupan masih tradisional. Di mana letak persebaran suku tersebut? Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Bagaimana jika ada teman yang berbeda suku denganmu? Kita harus menghargai keragaman suku, bahasa, dan budaya mereka. Apa ada yang mau ditanyakan? Atau mau menambahkan? Ya, ada yang bertanya. Silakan, Aljana. Mengapa kalian mengambil suku tersebut sebagai suku yang unik? Silakan dijawab. Kenapa kalian mengambil itu? Nah, silakan jawab kemampuan kalian. Silakan. Karena kami melihat bahwa suku tersebut masih seperti suku Baduy yang masih memegang teguh adat istiadat tradisional. Ya, berikan tepuk tangan, bagus sekali jawabannya. Silakan. Selanjutnya silakan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Nah, karena ini waktunya terlalu waktunya hampir habis, jadi tidak dipresentasikan semua ya. Tapi pada dasarnya Bapak sudah menilai dari sikapnya, kemudian dari keterampilannya ya, dan pengetahuannya. Jadi kelompok yang lain tidak bisa mempresentasikan ya.
Untuk berikutnya, Bapak akan mengambil kesimpulan pada pembelajaran ini tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Untuk mengambil kesimpulan pada pembelajaran hari ini, karena kerja kelompoknya sudah selesai, silakan kalian kursinya seperti biasa dulu ya. Silakan tempat duduknya seperti biasa, supaya nanti pas pengerjaan pengetahuan individunya dapat berjalan dengan baik. Silakan. Jadi apa kesimpulannya, silakan diterangkan. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini bahwa suku bangsa Indonesia ada banyak, seperti suku Betawi dari Jakarta, suku Asmat dari Papua. Terus, ada yang menambahkan, yang lain mau mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini? Muhammad Abdul Kabir, silakan. Dapat suku mencerminkan kebudayaan bangsa yang nilainya tak ternilai. Ya, ada lagi? Tidak. Ya, bagus, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Denny dan bahwa ya sudah bagus jawabannya. Tadi Denny mengatakan bahwa ada suku Betawi yang mungkin pada waktu sebelum pembelajaran ini kan mungkin ada yang tidak tahu ya beberapa suku yang ada di Indonesia. Abdul Kabir tadi bagus sekali jawabannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suku yang ada di Indonesia itu ternyata suku paling banyak di dunia ya. Paling banyak di dunia. Bahkan kita baru hari ini, mungkin kalian juga baru hari ini mendengar ada kata ada suku-suku yang baru dikenal. Ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Ya, mengevaluasi pembelajaran hari ini seberapa jauh pemahaman kalian dalam mempelajari atau menganalisis, mencermati apa yang sudah Bapak terangkan, kemudian dari hasil bacaan artikel yang Bapak berikan. Silakan kalian diberi waktu untuk menjawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini pilihan ganda. Silakan dikasih waktu cuma 10 menitan ya. Mereka dijawab. Yang sudah kebahagiaan langsung saja dijawab ya, karena ini waktunya sebentar. Silakan dikerjakan dengan individu. Kalau sudah selesai, nanti sudah diestafetkan ke depan supaya lebih cepat. Jangan lupa nama ditulis di atas.
Sudah? Kalau sudah silakan disampaikan ke depan. Kemudian yang LKPD tadi yang ditugaskan kerja kelompok dikumpulkan depan. Ya, sambil mengumpulkan tugas kelompok yang tadi ya. Baik, kalian sudah mengerjakan evaluasi untuk pengetahuan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan, kalian nanti disuruh merefleksi, sekarang refleksi guru kalian ya. Refleksi itu apa? Refleksi guru itu apa? Silakan kalian nanti ini saya dulu. Berikutnya Bapak akan merefleksi pembelajaran. Nah, ini petunjuknya, ada refleksi guru ya. Jadi kalian pertanyaan adalah silakan kalian isi kolom emoticon dengan tanda bintang sesuai dengan perasaan selama dan setelah mengikuti pembelajaran PPKN di hari ini. Jadi apakah pembelajaran hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak itu bagaimana perasaan kalian? Jadi kasih bintang ya. Nanti ini Bapak akan membagikan refleksi ini. Kalian silahkan isi. Pak, boleh misalnya mengisinya semuanya boleh. Misalnya bintangnya lebih dari 1 boleh. Ini jawabannya silakan yang ada di hati kalian saja, supaya nanti Bapak setelah membaca hasil ini Bapak bisa melakukan perbaikan untuk pembelajaran yang berikutnya. Jadi refleksi ini gunanya untuk apa? Untuk menilai guru. Jadi seberapa jauh misalnya, berarti nanti kalau misalnya pembelajaran ini membosankan atau berkualitas dan menyenangkan, berarti Bapak akan memperbaikinya. Ini tiga emoticon ini satu. Kalau kalian misalnya membuat bintang di sini, berarti pembelajaran hari ini berkualitas. Kalau misalnya nomor 2, pembelajaran hari ini menyenangkan. Yang nomor 3, artinya pembelajaran ini membosankan. Bapak akan berikan dulu, silakan dijawab. Ini tidak dikasih nama, kalian jawab sejujur-jujurnya. Jawab ini tidak dikasih nama ya. Nanti kalau sudah selesai dikedepankan lagi, dia sampaikan lagi supaya lebih cepat lagi. Silakan kalian jawab perasaan kalian dalam pembelajaran ini. Jadi ada pertanyaannya, ada 3. Apakah pembelajaran hari ini berkualitas? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan? Silakan diisi menggunakan bintang. Bintangnya boleh seperti bintang biasa atau pakai
Tinggal berarti dicakra, di garis, boleh. Bisa lebih besar simbolnya. Ini tadi tidak dikasih nama, berarti kalian bebas menuangkan perasaan kalian di pembelajaran hari ini tentang materi keberagaman suku yang ada di Indonesia. Silakan. Lima menit cukup ya, 5 menit. Silakan menurut pendapat kalian saja. Saya juga tidak tahu apa yang kalian tulis. Sudah kalau sudah dikumpulkan kita sampaikan ke depan supaya lebih cepat. Supaya tidak tahu. Jadi nanti ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengevaluasi Bapak dalam pembelajaran lagi supaya nanti pembelajaran akan lebih untuk selanjutnya materi pada hari ini, materi tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia sudah selesai. Nah, untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian pelajari tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Apa pembelajaran berikutnya? Ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Kalian belajarnya semangat kelihatannya, tapi tidak tahu dalam hatinya ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pengetahuan tentang materi yang Bapak sampaikan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Dedi untuk membacakan doa ya, doa akhir pembelajaran. Silakan Dedi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Siap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.